Chapter 11. Itu masih awal musim semi, tetapi hari ini sudah panas. Chen Changsheng tidak tahu apakah itu karena cuaca atau emosinya. Ketika dia kembali ke penginapan, dia menemukan bahwa pakaiannya basah karena keringatnya dan telah menjadi kotor dari kotoran. Dia merasa lebih kesal karena dia suka bersih sampai dia melihat orang itu. Orang itu adalah anak muda dengan kemeja hijau yang berdiri di tengah lobi penginapan. Dia sedikit mengangkat rahang bawahnya, mempertahankan wajah dingin, dan tidak khawatir dengan seberapa banyak ketidaknyamanan tindakannya akan membawa kepada orang lain sama sekali. Dia sombong seperti bangau liar, yang matanya tidak melihat ayam-ayam itu turun dan makan. Penginapan ini terletak dekat dengan Mausoleum of the Box, sehingga populasi yang lewat sangat besar. Sudah waktunya makan siang sekarang dan orang-orang yang masuk dan keluar dari penginapan itu seperti air jernih, namun tidak ada yang berani mendekati anak muda itu. Anak muda baju hijau itu seperti peristele kesepian di Kanal Luo. Air pasang membelah tepat setelah menjumpainya. Gambar ini tampak aneh, Chen Changsheng tahu anak muda baju hijau ini, tetapi orang-orang di penginapan tidak tahu. Citra aneh yang terjadi sekarang jelas karena interaksi di antara mereka sebelumnya. Dia merasa sedikit terkejut. Kenapa dia ada di sini sekarang? Agaknya, dia mencari Chen Changsheng, namun apa yang dia inginkan? Chen Changsheng berjalan ke pemuda kemeja hijau itu, memberi hormat dan kemudian tetap diam karena dia tidak tahu harus berkata apa. Anak muda baju hijau itu adalah Tang 36 yang pernah ditemui Chen Changsheng selama ujian masuk Akademi Surgawi. Namanya berasal dari pangkatnya di King Yun Honor Roll. Menariknya, dia dan Chen Changsheng tidak pandai berinteraksi dengan orang lain. Setelah memberi hormat, Tang 36 juga tidak tahu harus berkata apa sehingga segera ada keheningan yang canggung di antara mereka. Penginapan itu tanpa suara. Orang-orang tidak berani mengganggu Tang 36. Banyak dari mereka melihat ke bawah dan makan, tidak berani mengeluarkan suara, dan bahkan mereka tidak berani mengobrol. Namun banyak visi jatuh pada dua anak muda itu. Orang-orang ingin tahu tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Keheningan yang canggung adalah hal yang sangat memalukan. Keheningan yang canggung di bawah banyak orang bahkan lebih memalukan, terutama bagi Tang 36. Dia memiliki yang ingin menunjukkan sisi ramah dan dewasa kepada Chen Changsheng. Untungnya, dia sedikit lebih tua dari Chen Changsheng. Setelah berpikir sebentar, dia akhirnya memikirkan metode untuk menyelesaikan situasi dan berkata, "Seorang tamu datang. Mengapa Anda tidak mengundang saya untuk duduk?" Chen Changsheng terguncang. Dia membawanya ke kamarnya, mengeluarkan sekitar 10 koin perak, memanggil pelayan untuk menyajikan secangkir teh yang baik. Segera, teh sudah siap. Teko teh diletakkan di atas meja. 2 gelas dituangkan hingga 70%. Chen Changsheng berkata, "Tolong." Lalu ada keheningan canggung lagi. Keheningan yang panjang benar-benar memalukan. Tang 36 tidak tahan lagi dan berkata secara terbuka, "Kamu masih belum masuk?" Chen Changsheng menjawab dengan jujur, "Saya tidak berhasil untuk keempat kalinya." Tang 36 tetap diam untuk sementara waktu dan berkata, "Saya tahu bahwa itu adalah rumah Jenderal Dong Yu yang mengganggu Anda di belakang." Chen Changsheng mendongak. Dia merasa terkejut bahwa Tang 36 benar-benar tahu kisah dalam masalahnya, tetapi dia tidak tahu seberapa banyak yang dia tahu. Dengan pertanyaan, visinya secara alami menjadi agak berbeda. Dalam kesan Tang 36, Chen Changsheng adalah orang normal yang berbakat, ramah, dan gigih. Sekarang dia tiba-tiba mengetahui bahwa penglihatan anak ini setajam ujung pisau. Dia tanpa sadar merasa terkejut, matanya sedikit menyipit, menjadi lebih tertarik pada hal-hal yang disembunyikan Chen Changsheng. Apa yang membuat Tang 36 tertekan adalah bahwa, setelah dia mengatakan kata-kata rumah Jenderal Dong Yu, Chen Chang tampaknya merasa tersentuh. Namun dia tidak mengatakan jawaban yang dia inginkan, tetapi tetap diam seperti burung puyuh yang tidak berguna. Dia merasa agak jengkel. Dua alis terangkat seperti pedang yang keluar dari sarungnya dan berteriak, "Tidakkah kamu merasa marah? Apakah kamu tidak merasa marah?" Chen Changsheng mendongak dan meliriknya sebelum perlahan-lahan memberikan tatapan congkak. Tang 36 sedang minum teh ketika dia melihat tampilan. Dia hampir memuntahkan teh di mulutnya. Dia tidak berharap bahwa anak tradisional atau bahkan konservatif akan memiliki wajah kekanak-kanakan seperti itu. Chen Changsheng berpikir, "Saya merasa sangat tertekan sehingga saya akan mati. Tetapi mengapa saya harus memberitahu Anda?" Bahkan pertunangan, dia tidak bersiap untuk memberitahu orang lain, apalagi 4 ujian masuk yang tidak adil terjadi karena pertunangan. Pertunangan itu, sampai sekarang masih menjadi rahasia antara Mensyah Jenderal Dong Yu dan dia.
Meskipun Mensyah Jenderal Dong Yu secara berturut-turut mencampuri urusannya dan kata-kata wanita parubaya itu membuatnya sangat marah, dia masih tidak ingin mengumumkan secara terbuka pertunangan kepada dunia. Itu bukan karena dia takut akan ancaman Jenderal Mensyah atau karena dia takut terbunuh oleh Jenderal Mensyah, tetapi hanya karena dia percaya bahwa setelah semua dia akan mengembalikan pertunangan ke rumah Jenderal. Lalu mengapa dia mengumumkannya kepada semua orang? Nona Su mungkin sombong dan dingin, sama jahatnya dengan orang tuanya. Tetapi jika Istana Jenderal meminta maaf kemudian, mengapa dia membuat seorang gadis kesulitan menikah nanti? Ya, dia percaya bahwa, bagaimanapun juga, dia akan membatalkan pertunangan karena dia sangat percaya bahwa Jenderal Mensyah akan meminta maaf kepadanya suatu hari. Apalagi, dia tidak ingin orang lain tahu namanya karena Nona Su. Mungkin kesombongan, mungkin keras kepala, tapi dia ingin bersikeras. Pandangannya tentang dunia ini masih bersikeras berjalan di jalan yang bernama tidak bersalah. Menariknya, meskipun Chen Changsheng tidak mengatakan apa-apa, Tang 36 tidak tahu apa-apa. Dia kira-kira mengerti maksud Chen Changsheng. Tanpa alasan, dia merasa sangat dikagumi. Dia menghabiskan teh dalam sekali minum, menepuk bahu Chen Changsheng dan berkata, "Aku mengagumimu." Meskipun dia adalah jenius muda yang peringkat 36 di King Yun Honor Roll, adalah orang yang berdiri di tengah kerumunan seperti burung bangau liar, dan tidak ada yang berani menyela, dia masih anak muda. Karena tindakan Tang 36 ini tampak agak sok dan ketika dia mengatakan kalimat ini, visi dan sikapnya semua tampak agak sombong. Jika yang lain, mereka mungkin merasa sangat tidak nyaman dan beberapa bahkan mungkin merasa marah. Namun, Chen Changsheng tidak melakukannya. Dia mengerti bahwa Tang 36 sedang berusaha untuk menunjukkan persahabatan dan kenyamanan tetapi karena dia tidak terbiasa dengan tindakan seperti itu, hasilnya agak canggung. Chen Changsheng berkata, "Terima kasih." Tang 36 berkata, "Ucapan terima kasih tidak cukup, Anda harus memperlakukan saya." Itu adalah ekspresi lain yang sangat canggung namun ramah. Chen Changsheng tiba-tiba merasa kasihan pada anak ini. Dia berpikir bahwa anak ini mungkin siusing sepanjang hidupnya. Tidak heran dia berada pada tingkat tinggi pada usia muda, tetapi cara dia berinteraksi dengan orang lain benar-benar mengerikan. Dia merasa khawatir tentang bagaimana Tang 36 akan hidup di masa depan. Chen Changsheng selalu sangat terkonsentrasi ketika dia berpikir, yang membuatnya tampak agak membosankan dan tidak fleksibel. Tang 36 menatapnya dan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Dia merasa kasihan pada bocah ini berpikir bahwa bocah ini mungkin sedang membaca buku sepanjang hidupnya. Tidak heran dia akan mengingat begitu banyak doktrin pada usia yang begitu muda. Tapi cara Chen Changsheng berinteraksi dengan orang lain benar-benar mengerikan. Dia merasa khawatir tentang bagaimana Chen Changsheng akan hidup di masa depan. Singkatnya, keduanya tidak punya hak untuk merasa kasihan pada yang lain namun keduanya merasa kasihan pada yang lain sekarang. Dengan demikian interaksi lain antara keduanya dimulai setelah yang pertama di Akademi Surgawi. Chen Changsheng memanggil pelayan untuk melihat menu. Dia menghitung bahwa uang yang diberikan tuannya dan seniornya memberinya secara pribadi, sudah cukup baginya untuk hidup selama beberapa tahun yang baik di ibu kota. Kemudian dia berhenti berpikir dan mendorong menu ke arah Tang 36 dan berkata, "Pilih apapun yang kamu inginkan." "ID, ini pertama kalinya saya merawat seseorang." Dia tidak tahu bahwa kalimat ini membuat Tang 36 merasa lebih kasihan padanya. Berpikir, dari gunung mana anak ini berasal? Chapter 12. Chen Changsheng berkata untuk memilih hidangan apapun dan menurut sudut pandang Tang 36 kata-kata ini memiliki dua makna. Dua kata, pilih apapun, berarti memilih makanan apapun tanpa kendali dan berinteraksi secara bebas dengan saya. Kedua makna itu hampir sama tetapi sedikit berbeda. Meskipun Tang 36 merasa kasihan pada Chen Changsheng, dia tidak benar-benar peduli dengan harga saat memilih. Dia mengambil menu dan dengan santai mengambil beberapa spesialisasi penginapan ini. Dua hidangan pertama adalah sup burung pipit dan dikukus ikan berkepala dua. Sementara dia memesan, dia melirik ke arah Chen Changsheng dan memperhatikan bahwa alisnya mengerutkan kening. Berpikir bahwa ia tidak memiliki cukup uang dan dengan sedikit penyesalan, ia berkata kepada pelayan, "Tidak ada lagi ikan berkepala dua, ubah menjadi bas, dan juga ubah sup burung pipit terbang menjadi sup sayuran." Seperti yang diharapkan, alis Chen Changsheng terbuka. Tang 36 tersenyum, berpikir bahwa ia telah mengamati Chen Changsheng secara terperinci dan memahaminya. "Biarkan aku mengambil semangkuk kue rusa prem." Chen Changsheng mengerutkan kening. Tang 36 meliriknya, berkata, "Ganti, beri saya daging babi rebus dengan sayuran yang diawetkan dalam saus kedelai." Chen Changsheng masih mengerutkan kening.
Tang 36 merasa sedikit tidak bahagia, berpikir hanya semangkuk babi yang bahkan tidak akan saya makan di rumah. Bagaimana Anda tidak mau membayar ini? Dia berbicara kepada pelayan, berikan aku sepiring akar teratai kukus dengan sepiring telinga babi barbecue. Chen Changsheng masih memiliki wajah yang sama dari perselisihan. Tang 36 merasa sangat kesal dan berkata, karena kamu memperlakukan orang untuk pertama kalinya, kamu tidak mengerti cara berinteraksi dengan orang. Saya tidak akan mengatakan apa-apa. Chen Changsheng merasa sedikit terkejut dan bertanya, di mana saya melakukan kesalahan? Teriak Tang 36. Bahkan jika kamu tidak punya cukup uang, kamu tetap tidak harus mengungkapkan sikap seperti itu di depan para tamu. Ini sangat menjengkelkan. Karena seorang pria dapat dipenggal, darah dapat dikeringkan, tetapi reputasi tidak dapat hilang. Bahkan jika Anda harus menjual mantel bulu Anda nanti, bagaimana masalahnya? Tang 36 berpikir bahwa alasan ini sangat tepat dan sangat baik untuk mendidik teman, tetapi bagi Chen Changsheng itu terdengar aneh. Chen Changsheng bertanya, bukankah itu menampar wajah seseorang sampai bengkak dalam upaya untuk terlihat mengesankan? Tang 36 merasa sedikit kesal dan berkata, apa kata itu? Ini adalah pepatah umum dari 11 Ning. Chen Changsheng menjelaskan dengan serius. Tang 36 merasa tertegun. Berpikir bahwa ini bukan yang dia tanyakan. Dia siap untuk marah, tetapi kemudian dia mendengar kalimat Chen Changsheng berikutnya. Juga aku tidak punya mantel bulu. Ruangan menjadi sunyi. Tang 36 lupa tentang marah. Alih-alih apa yang dia rasakan mengkhawatirkan dan sayang untuk anak ini. Dia merasa bahwa Chen Changsheng sangat menyedihkan. Dia sering melihat para tetua miskin di keluarganya menjual mantel bulu atau jubah naga banjir sebagai ganti anggur, tetapi tidak ada yang memberitahunya bagaimana memperlakukan orang lain ketika mereka sendiri sangat miskin sehingga mereka bahkan tidak memiliki mantel bulu atau jubah naga banjir. Bagaimana seseorang bisa memperlakukan orang lain tanpa kehilangan muka? Karena Tang 36 tidak pernah kekurangan uang dan tidak pernah memperlakukan orang lain, dia tidak tahu jawabannya. Dia memandang Chen Changsheng dan berkata dengan serius, saya akan memperlakukan Anda kali ini. Chen Changsheng merasa sedikit terkejut dan bertanya, mengapa? Tang 36 menatapnya dan berkata dengan nada ramah, kamu bahkan tidak punya mantel bulu, maka kamu, kemungkinan besar tidak punya barang mahal lainnya. Jadi saya seharusnya tidak membiarkan Anda memperlakukan saya. Chen Changsheng merasa tidak bersalah dan berkata, tapi saya punya uang. Keheningan canggung lagi. Wajah Tang 36 berubah suram dan menjawab. Lalu ketika aku memetik sebelumnya, mengapa kamu menjaga wajah itu? Chen Changsheng memikirkan adegan sebelumnya dan menyadari sesuatu. Dia merasa agak menyesal dan menjelaskan, karena sup sparrow terbang yang Anda pilih dikenal untuk bergizi, tetapi pada kenyataannya itu terlalu panas untuk tubuh. Sangat baik untuk memakannya di musim gugur atau musim dingin, tetapi sekarang musim semi dan minum sup itu buruk untuk kesehatan Anda. Tang 36 tidak pernah berpikir bahwa Chen Changsheng memikirkan hal-hal sepele semacam ini dan bertanya, apakah makanan lain juga buruk? Itu adalah hidangan khas. Ikan berkepala dua berasal dari laut dalam. Ini memakan ikan, udang, dan ular laut sehingga harus memiliki banyak racun dalam tubuhnya. Jika direbus maka tidak apa-apa. Sekalipun si juru masak menipiskan lemaknya dari sup, ia masih bisa dimakan, tetapi yang dikukus itu buruk untuk kesehatan Anda. Juga, hanya ada kita berdua. Makan terlalu banyak daging juga buruk bagi kesehatan Anda, terutama daging babi rebus dengan sayuran yang diawetkan dalam kecap. Ini menggunakan babi bergaris-garis, yang mengandung terlalu banyak lemak dan lebih baik tidak memakannya. Chen Changsheng terakhir menambahkan, telinga babi di telinga babi barbecue adalah barang bagus, tapi saus barbecue benar-benar buruk. Selain itu, sepiring akar teratai itu, jika Anda makan terlalu banyak, itu akan merusak usus dan jantung Anda, yang juga buruk bagi kesehatan. Berhenti. Tang 36 tidak tahan mendengarkannya lagi. Kata-kata Chen Changsheng seperti lalat terbang di telinganya. Itu membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Tidak peduli siapa, mendengarkan begitu banyak, buruk untuk kesehatan Anda, setelah memesan makanan dengan senang hati akan merasa tidak bahagia. Tentu saja tidak setiap makanan bisa sehat, tetapi siapa yang akan memperhatikan detail ini saat makan? Dan siapa yang akan memperhatikan mereka sedemikian ketat? Jika Chen Changsheng adalah seorang pria tua yang sangat peduli tentang umur panjang, tidak apa-apa tapi dia hanya seorang pemuda berusia 14 tahun. Mengapa buruk untuk kesehatan, bahkan peduli? Tentunya Anda tidak akan mati setelah memakannya. Chen Changsheng berkata dengan serius,
kamu tidak akan mati segera, tetapi kamu pasti akan mati muda. Tang 36 tidak berkata apa-apa. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu apa yang biasanya kamu makan? Chen Changsheng menjawab, 1 kilogram daging, yang terbaik adalah daging sapi atau kambing, 1 kilogram sayuran, yang terbaik adalah sayuran liar, beberapa kentang manis dan biji-bijian makanan, 1 ikan sungai setiap 2 hari, paling baik jika memiliki sisik, dan tanpa sup. Tang 36 bertanya, sudah berapa lama kamu makan seperti ini? Chen Changsheng menjawab dengan alami, saya sudah makan seperti ini sejak saya mengingat banyak hal. Sekarang giliran Tang 36 untuk mengerutkan kening. Dia merasa bahwa makanan ini tidak enak hanya dari mendengarkan namanya. Jika dia benar-benar harus memakannya selama 14 tahun, lalu seberapa miskin hidupnya? Dia menemukan bahwa dia merasa lebih kasihan pada anak ini. Sambil makan, keduanya sangat diam. Tang 36 berpikir bahwa makanan itu terlalu umum, tetapi Chen Changsheng berpikir bahwa makanan itu terlalu tidak sehat. Bagaimanapun, mereka berdua memiliki ketidakpuasan mereka sendiri. Tentu saja, hal ini tidak dapat dikompromikan dari awal, seperti puding tahu dan zongzi, puding beras Cina tradisional, rasa dan kesehatan, selalu menjadi wilayah di mana pandangan manusia paling saling bertabrakan. Perawatan pertama Chen Changsheng dalam hidupnya berakhir secara kasar seperti ini. 2 cangkir teh disiapkan. Keduanya dengan santai berbicara tentang apa yang terjadi selama ujian masuk Akademi Surgawi. Tang 36 juga bertanya tentang apa yang Chen Changsheng temui di 2 sekolah lainnya. Dia juga tidak bisa mengerti bagaimana militer You akan dipengaruhi oleh Istana Jenderal, maka tidak ada yang perlu dikatakan. Kedua teman biasanya berbicara tentang kisah masa kecil mereka dan pengalaman tumbuh dewasa. Mereka menemukan beberapa hobi yang sama, tetapi kedua kisah masa kecil mereka sederhana dan membosankan sampai pada tingkat yang menakutkan sehingga mereka tidak bisa lebih akrab dari bagian ini. Untuk menghindari saat mata yang canggung menatap satu sama lain, Tang 36 berdiri. Dia berjalan di sekitar ruangan sambil memegang secangkir teh. Dia berjalan dari aula ke balkon lalu kembali. Berpikir bahwa anak ini dapat menyewa kamar besar di dekat Mausoleum of the Box menunjukkan bahwa dia tidak kekurangan uang. Jadi kesalahpahamannya sebelumnya benar-benar agak memalukan. Saat melewati rak di lobi, mata Tang 36 tanpa sadar jatuh di rak. Matanya tidak bisa meninggalkan benda di rak, ada pedang. Pedang itu kecil dan indah, tampaknya tidak lebih lama dari belati biasa, dan sangat tipis. Tampaknya sangat halus. Sarungnya adalah sarung bulu biasa dan pegangannya juga sangat sederhana. Dari dalam keluar itu menunjukkan rasa keteraturan. Tidak ada yang terlihat, tidak ada kotoran atau darah, lagi pula pedang ini sangat normal, tetapi itu membuatnya tertarik untuk mendekatinya. Tang 36 telah mengulurkan tangannya untuk memegang gagang. Tapi sebelum tangannya bisa meraih pegangan, tangan Chen Changsheng menghalangi jalannya dan meraih pegangan di tangannya terlebih dahulu. Tang 36 meliriknya. Chen Changsheng menatapnya dan berkata, ini milikku. Tang 36 memegang cangkir itu. Ada udara panas keluar dari cangkir. Di udara. Wajahnya yang tampan tampak dingin. Jadi aku tidak bisa menyentuh? Chen Changsheng memperhatikan ketidakbahagiaannya dan merasa sedikit khawatir, tetapi dia masih bersikeras dan berkata, kamu harus bertanya padaku terlebih dahulu dan jika aku setuju, maka kamu bisa menerimanya. Tang 36 mengambil kembali tangan kanannya dan menjentikan lengan bajunya saat dia duduk kembali. Dia meletakkan cangkir itu kembali ke meja di depannya. Chen Changsheng merasa agak malu, berpikir bahwa dia mungkin melakukan sesuatu yang salah. Baik, dia tidak berpikir dia melakukan sesuatu yang salah, tapi ini adalah teman pertama yang dia dapatkan sehingga dia merasa khawatir dan bingung ketika dia melihat bahwa Tang 36 tidak bahagia. Dia berjalan ke meja, memberikan pedang pendek ke atas. Tang 36 mendongak dan meliriknya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Chen Changsheng mendorong pedangnya lebih dekat. Tang 36 tidak mau menerima pedang dan berkata, berperilaku dengan cara yang tidak jantan. Chen Changsheng tidak bisa membantu tetapi berpikir, siapa yang benar-benar bukan jantan? Siapa yang bertingkah seperti anak kecil dan menjadi marah sekarang? Dia kehilangan kata-kata dan tidak tahu harus berbuat apa. Jadi dia berjalan ke rak dan mengembalikan pedang. Dia berbalik dan bertanya, apakah Anda punya sesuatu untuk dibicarakan dengan saya? Di ibu kota kamu satu-satunya orang yang aku kenal. Setelah mendengar pengalaman Anda, tentu saja saya harus datang dan melihat. Sama-sama, saya orang yang ramah dan antusias. Tang 36 berkata dengan acuh tak acuh, tentu saja, ini didirikan atas dasar yang saya kagumi. Anda harus tahu,
saya hampir tidak mengagumi orang di usia saya. Anda harus merasa bangga. Chen Changsheng terpana dan kemudian berkata, jadi, terima kasih? Hanya terima kasih sudah cukup? Bukankah aku baru saja memperlakukanmu? Tang 36 berdiri untuk menatapnya dan berkata, saya memutuskan untuk menerima Anda sebagai pengikut saya. Chen Changsheng bertanya, apa yang Anda maksud dengan pengikut? Tang 36 menjelaskan dengan sangat serius, itu artinya kamu bisa mengikutiku mulai sekarang. Chen Changsheng menjelaskan dengan serius, maaf, saya memiliki banyak hal yang harus dilakukan dan saya tidak dapat memberikan waktu saya kepada Anda. Tang 36 adalah anak muda yang benar-benar sombong, tetapi dia merasa simpatik dengan pengalaman Chen Changsheng sehingga dia datang dan mengunjungi. Karena pihak lawan tidak banyak bicara, dia jelas tidak akan mengatakan lebih banyak. Tapi dia agak bingung, benda apa? Lanjutkan ujian? Kenapa kamu harus masuk sekolah? Apa alasanmu untuk terus berusaha? Chen Changsheng bertanya, bagaimana denganmu? Apa tujuan Anda datang ke ibu kota? Saya ingin mengikuti pengadilan besar. Saya ingin mendapatkan tempat pertama. Tang 36 berkata acuh tak acuh. Tiba-tiba, dia teringat burung phoenix muda di selatan Gunung Perawan. Jika dia kembali lebih awal, saya ingin mendapatkan tempat kedua dalam pengadilan besar. Dia mengoreksi dirinya sendiri, tetapi tiba-tiba dia ingat Qiu Shanjun. Jika orang itu bergabung dengan pengadilan besar ini. Oke, tujuan saya adalah tempat ketiga dalam pengadilan besar. Tang 36 akhirnya memastikan, tapi bagaimanapun juga, aku ingin menuliskan namaku di tablet di depan Mausoleum of the Box. Tujuan yang hebat, aku mengagumimu. Chen Changsheng menatapnya dan bertepuk tangan. Dia tiba-tiba dia ingat sesuatu dan bertanya, pada saat itu bukankah kamu harus mengubah namamu menjadi Tang Tri? Tang 36 tidak tahu harus berkata apa. Dia mengubah topik pembicaraan dan bertanya, dan kamu? Apa tujuan Anda datang ke ibu kota? Chen Changsheng berkata dengan jujur, saya juga ingin berpartisipasi dalam pengadilan besar. Tang 36 tidak mengharapkan itu, tapi dia tidak begitu terkejut. Chen Changsheng berkata, saya tidak pernah berpikir untuk mendapatkan tempat kedua atau ketiga. Tang 36 mendorongnya, orang-orang harus memiliki pemahaman diri, tetapi mereka tidak bisa kehilangan kepercayaan diri mereka. Jangan lupa, selama Anda masuk ke 3 tingkat teratas dalam pengadilan besar, Anda bisa pergi ke Mausoleum of the Box. Berbicara pada titik ini, suaranya berhenti karena Chen Changsheng berbicara lagi. Aku ingin mendapatkan tempat pertama. Chen Changsheng menatapnya dan berkata, saya tidak bisa mendapatkan yang kedua atau ketiga, saya hanya bisa mendapatkan tempat pertama. Keheningan total. Tang 36 tiba-tiba memiliki sensasi untuk berbalik dan pergi. Dia menyadari bahwa dia sering dipaksa ke dalam situasi di mana dia tidak dapat berkata-kata hari ini. Karena apa yang dilakukan dan dikatakan anak ini sering membuat orang tidak tahu harus berkata apa, dan hanya ingin memuntahkan darah. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.